Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Ramadan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pengenalan bisnis reparasi dan refurbishing sepeda, yang dimana reparasi dan refurbishing pada sepeda adalah konsep yang berhubungan dengan perawatan dan perbaikan sepeda. Yang pertama ada reparasi sepeda. Reparasi mengacu pada perbaikan atau kerusakan pada sepeda. Ini melibatkan memperbaiki komponen yang rusak seperti rem, gear, rantai, dan lainnya. Refurbishing sepeda merupakan suatu proses memperbarui atau memperbaiki sepeda agar tampak dan berfungsi seperti baru. Refurbishing sepeda juga melibatkan penyegaran pada sepeda yang mungkin sudah tua yang akan mengalami kausan seperempatnya. Dan contoh refurbishing sepeda yaitu seperti mengecat ulang kerangka sepeda untuk memberikan tampilan segar, mengganti komponen yang sudah jelek dan menggantinya dengan yang baru, memperbersihkan dan mengkilapkan komponen seperti roda, stang, dan pedal. Dan selain itu, bisnis reparasi dan refurbishing sepeda adalah industri yang berkembang pesat dengan masyarakat yang semakin peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Banyak orang beralih ke menggunakan sepeda. Hal ini menciptakan peluang besar untuk memulai bisnis dalam industri ini. Mengapa sih bisnis ini menguntungkan? Karena ada beberapa keuntungan yang membuat bisnis ini menarik, yaitu yang pertama, menjadikan bisnis yang ramah lingkungan. Ada beberapa alasan yang menjelaskan tentang keuntungan bisnis ini. Yang pertama ada tren sepeda. Saat ini bersepeda telah menjadi tren baru. Banyak orang beralih ke sepeda sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan dan sehat. Dengan semakin banyaknya pengguna sepeda, permintaan akan jasa perbaikan sepeda juga akan meningkat. Dampak lingkungan, bisnis ini membantu mengurangi dampak lingkungan daripada membeli sepeda baru. Ketika mengalami kerusakan, orang-orang dapat memperbaiki sepeda mereka yang rusak dengan cara memperbaikinya. Yang ketiga yaitu biaya hemat. Reparasi dan refurbishing lebih murah daripada membeli sepeda baru. Orang-orang lebih cenderung memilih perbaikan daripada mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembelian sepeda. Potensi pasar, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya berkelanjutan dan lingkungan. Bisnis yang berfokus pada perbaikan dan penggunaan kembali atau bisa disebut dengan refurbishing ini mendapatkan perhatian positif dari konsumen yang peduli lingkungan. Kemitraan dan selanjutnya ada kemitraan dengan yang ahli. Jika Anda tidak memiliki keahlian dengan memperbaiki sepeda, Anda dapat bekerja sama dengan ahli di bidang ini. Ini memungkinkan Anda untuk membuka bisnis tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita harus juga mengetahui skill kita yang dimiliki untuk memperbaiki bisnis, menjalani dalam memperbaiki reparasi dan refurbishing sepeda. Dan ada juga yang mengatakan mengapa bisnis ini menguntungkan. Yang pertama ada peningkatan penggunaan sepeda. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan sepeda untuk transportasi, permintaan akan layanan reparasi dan refurbishing itu akan meningkat. Dan kesadaran lingkungan, masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan membuat bisnis ini semakin menarik. Biaya operasional rendah. Bisnis ini dapat menjalankan dengan biaya operasional yang relatif rendah dibandingkan dengan bisnis yang lain. Dan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu merupakan yang sangat penting bagi saya untuk menjalankan bisnis ini. Dan untuk menjalankan bisnis ini, langkah-langkah memulai bisnis ini, yang pertama ada riset pasar.
yang dimana riset pasar ini memiliki peran krusial dalam bisnis reparasi dan perbisnis sepeda. Ada yang mengatakan beberapa alasan. Yang pertama ada menambah peluang baru, yang dimana riset pasar membuka peluang baru untuk mendapatkan omset dan keuntungan yang lebih besar, tidak hanya pada pasar lokal tetapi juga memungkinkan pengembangan ke daerah lain atau luar negeri. Memahami kebutuhan dan permintaan pasar. Melalui riset pasar, kita dapat mengetahui kebutuhan dan permintaan konsumen dalam jumlah yang signifikan. Informasi ini membantu perusahaan menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pasar dan untuk mendapatkan kepuasan konsumen juga. Mengurangi resiko. Dengan memahami pasar, bisnis dapat mengurangi resiko kesalahan strategi dan menghindari investasi yang tidak relevan. Riset juga membantu mengidentifikasi tren preferensi dan perubahan dalam perilaku konsumen. Dan yang kedua ada persiapan usaha. Yang dimana persiapan usaha sangatlah penting dalam bisnis reparasi dan perbisnis sepeda. Ada beberapa alasan juga yang mengatakan bahwa jika kita ingin memulai bisnis, kita harus mendapatkan izin usaha, yang dimana izin usaha adalah syarat yang perlu dimiliki oleh pengusaha reparasi dan perawatan sepeda agar usahanya dalam berjalan secara resmi. Dengan memiliki izin, bisnis mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan dapat beroperasi tanpa hambatan. Izin merupakan suatu yang paling penting dalam menjalankan bisnis karena supaya bisnis kita jangka panjang ke depannya. Dan yang ketiga, promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran memainkan peran penting dalam bisnis reparasi dan refurbishing sepeda. Meningkatkan kesadaran pelanggan dengan promosi dan pemasaran yang efektif, bisnis dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang layanan reparasi dan refurbishing sepeda yang kita tawarkan. Kesadaran pelanggan akan membantu menarik lebih banyak orang untuk menggunakan jasa bisnis kita. Dan promosi dan pemasaran juga yaitu untuk bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Promosi dan pemasaran juga membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah menggunakan layanan sebelumnya. Program loyalitas pengingat layanan berkala dan penawaran khusus dapat membuat pelanggan tetap setia dan tidak berpaling ke yang lain. Alat dan peralatan yang diperlukan. Alat utama yang harus dilakukan yaitu yang diperlukan yang pertama ada termasuk kunci pas, obeng, pompa angin dan tang, dan juga alat ukur dan peralatan tambahan termasuk stiker merek, pelumas, sikat, dan peralatan keamanan dan kebersihan. Selain itu, untuk menjalankan bisnis reparasi refurbishing sepeda ini juga harus memiliki tempat untuk membuka usahanya, seperti mencari sewa tempat yang harganya terjangkau. Dan tips untuk memperoleh pelanggan yang loyal yang saya gunakan, yang pertama yaitu pelayanan prima, yang dimana pelayanan prima adalah pendekatan yang berfokus pada memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dan selain itu, pelayanan prima juga memiliki prinsip. Yang pertama ada ketulusan, kehangatan. Berinteraksi dengan pelanggan dengan tulus dan ramah, dengarkan dengan baik dan berikan perhatian yang penuh. Jadi jika konsumen yang datang ke tempat saya untuk memperbaiki sepedanya, saya akan berbicara dengan sopan dan santun untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua ada responsif. Tanggapi pertanyaan, permintaan, atau masalah pelanggan dengan cepat. Jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Nah, responsif ini sangatlah penting bagi usaha saya. Yang pertama,
Karena jika kita tidak menanyakan dan tidak mengetahui masalah-masalah yang akan diperbaiki di sepedanya, atau memotong pembicaraan saat konsumen menjelaskan, itu merupakan hal yang sangat tidak beretika. Maka dari itu saya sebisa mungkin untuk mendengarkan terlebih dahulu yang dialami oleh konsumen akan sepedanya. Pengetahuan dan kompetensi: memiliki pengetahuan yang baik tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi jika ada konsumen yang ingin memperbaiki sepedanya, kita harus mengetahui juga produk-produk yang harus diganti di sepedanya dan menyediakan produknya juga. Dan yang kedua ada layanan purna jual, yang dimana layanan purna jual ini menyediakan layanan purna jual yang memuaskan dan berkelanjutan. Layanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen setelah proses transaksi jual beli terjadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap produk hasil buatan dan memastikan kepuasan pelanggan. Dan ada juga yang mengatakan beberapa alasan mengapa layanan purna jual penting dalam bisnis. Yang pertama, berpengaruh terhadap citra produk. Layanan purna jual mempengaruhi cara pandang konsumen terhadap perusahaan dan produk yang telah dibelinya. Promo dan diskon: berikan promo dan diskon untuk pelanggan yang setia. Strategi pemasaran yang saya lakukan pada bisnis ini, yang pertama ada promosi online. Memanfaatkan media sosial dan optimasi mesin pencari untuk mencapai audiens yang lebih luas. Promosi online juga merupakan strategi pemasaran yang dilakukan melalui internet dan memanfaatkan teknologi. Dalam dunia bisnis, media promosi online menjadi pilihan utama karena memiliki jangkauan yang luas dan sejumlah keunggulan. Yang pertama, keunggulan promosi online yang pertama ada penargetan konsumen. Media promosi online juga memungkinkan penargetan yang lebih tepat. Yang kedua ada komunikasi dengan konsumen. Melalui media promosi online, saya juga dapat berkomunikasi dengan konsumen. Ini memungkinkan Anda dapat memasukkan dan saran langsung dari mereka. Dan yang kedua ada strategi kemitraan, yang dimana strategi kemitraan ini merencanakan kerjasama dengan toko sepeda dan komunitas sepeda untuk meningkatkan jangkauan. Strategi kemitraan yaitu suatu bentuk kerjasama antara pihak atau lebih yang saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Dan melalui kemitraan ini juga pihak-pihak yang terlibat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang memiliki guna memperoleh manfaat yang lebih besar daripada jika bekerja sendiri. Jadi jika kita memiliki kemitraan, bekerja sama dengan kemitraan, contoh kecilnya jika ada produk yang kita tidak miliki, kita bisa mengambil dari produk-produk di toko lain. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran melalui event komunitas. Mengadakan event komunitas sepeda untuk membangun hubungan dengan pelanggan potensial. Di berbagai event komunitas kita bisa membuka semacam tenda untuk menjual barang-barang produk kita untuk lebih terkenal di kalangan orang yang hobinya bersepeda. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada cara mengelola keuangan bisnis ini. Yang pertama ada manajemen kas, yang dimana manajemen kas ini memantau aliran kas dengan cermat untuk memastikan kestabilan keuangan. Yang dimana manajemen kas ini merupakan
Strategi dan proses pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur uang kas atau bisa disebut dengan cash flow, baik arus kas jangka pendek maupun saldo-saldo yang ada secara efektif dan efisien. Dan tujuan kenapa saya menggunakan untuk mengelola keuangan ini, tujuannya adalah untuk mempertahankan likuiditas yang saya jalani dalam aktivitas-aktivitas secara normal. Manajemen kas juga akan melibatkan pengelolaan sumber daya kas, termasuk penggunaan kas secara optimal, investasi dan surat berharga, dan deposito jangka pendek, serta perencanaan anggaran yang tepat. Dan dengan kata lain, manajemen kas juga bertujuan untuk menjaga saldo kas perusahaan secara efisien mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan operasional dan mengoptimalkan profitabilitas. Dan yang kedua, untuk mengelola keuangan bisnis ini yaitu ada perencanaan anggaran, yaitu dengan cara membuat anggaran yang realistis dan memantau pengeluaran secara efisien. Peluang pengembangan bisnis di masa depan. Eksplorasi kemitraan, yang dimana untuk membangun kemitraan dengan pemasok sepeda, produsen suku cadang, dan toko perlengkapan sepeda. Pengembangan layanan, menambah layanan unggulan seperti penyewaan sepeda atau program refurbishing eksklusif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.